Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya, kita mulai lagi kelas hari ini ya. Untuk hari ini ada yang izin tidak? Oh, sudah. Kita lanjut absen dulu ya. Mas Ginanjar ada, Hadir. Mbak Aldis Lutfi, Hadir. Mbak Ratna. Hadir, Pak. Ya, baik. Kita mulai langsung ya. Hari ini kita akan masuk ke materi pengenalan AutoCAD. Ya, bisa dilihat di sini. Sudah dapat dilihat screen-nya? Sudah. Ya, kita mulai. Tujuan dari mata pelajaran kali ini adalah memberikan gambaran bagaimana membuat gambar perencanaan dan pelaksanaan, juga mengetahui bagaimana metode dalam penggambaran dan menganalisa gambar. Ini penjelasan tentang AutoCAD-nya ya. AutoCAD merupakan salah satu produk komputer aided design atau CAD yang paling banyak digunakan. CAD juga alat bantu merancang menggunakan komputer dengan tujuan untuk menghasilkan output rancangan yang memiliki keakuratan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Sini bisa dilihat kalau sudah dibuka AutoCAD-nya, ada elemen-elemen pada AutoCAD. Bisa dilihat ada menu browser, ada quick access toolbar, kursor, area gambar, command line, tab ribbon, navigator box, dan status bar. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus kepada quick access toolbar-nya ya. Sini ada cara menggunakan AutoCAD. Ya, di sini terlihat. Di sini ada menu bar, menu toolbar, dan menggunakan menu perintah atau komen. Nah, di sini ada perintah-perintah menggambar dengan tool draw bar. Untuk melakukan penggambaran dalam AutoCAD, perintah-perintah gambar bisa dilakukan melalui toolbar draw yang ada di bawah ini. Ada 13 poin. Mungkin salah satunya ada yang bisa udah tahu belum? Salah satu dari 13 ini fungsinya apa? Sudah tahu. Ya, apa? Coba bisa dijelaskan. Tidak tahu. Oh, tidak tahu ya Mas Bagas, saya dengarnya sudah tahu. Ya, jadi di sini ada 13 ini ya. Yang pertama itu ada line. Line atau bisa juga dibilang perintah untuk membuat sebuah garis dengan cara menentukan dua buah titik ujung, di mana ujung dari garis sebelumnya merupakan titik awal dari garis berikutnya. Seperti di sini contohnya ada di sebelah kiri atas ya, line pada toolbar, bisa diklik, lalu bisa ambil titik pertama ke titik selanjutnya, seperti ini, atau seperti ini ya. Oh, kesalahan. Ya. Lalu dilanjut lagi dengan, maaf sini array harusnya ya. Array itu adalah perintah garis bantu dari satu titik tumpu ke satu arah yang lain dengan panjang yang tidak terbatas. Nah, sini ada array.
Lalu selanjutnya ada construction line, yaitu perintah garis bantu dari satu titik tumpu ke dua arah yang lain dengan panjang tidak terbatas. Lalu ada multi-line, perintah garis double yang bisa ditentukan posisi kursor, skala, ataupun maupun jenis garisnya. Lalu ada arc, perintah untuk membuat busur lingkaran atau garis lengkung. Dari 5 ini, ada yang masih bingung nggak? Dari 5 perintah toolbar ini. Sudah saya sebutkan. Enggak. Nah, bisa dilanjut lagi ya. Lanjut lagi, untuk urutan ke-6 di sini ada polyline. Nah, polyline ini ada di sini. Ya, polyline yaitu perintah garis satu kesatuan yang dapat diatur ketebalannya pada awal maupun ujungnya. Jenis lain dari polyline juga adalah 3D polyline untuk pembuatan gambar 3D, di mana sifatnya sama dengan garis polyline, tapi pengaturan ketebalannya dapat dilakukan dengan tinggi objeknya. Ya, di sini sebelah sini ada polyline. Ini untuk polyline yang 2D ya. Kalau 3D ada 3D polyline tadi. Lalu selanjutnya ada polygon untuk perintah membuat segi banyak di mana semua sisinya sama panjang. Adapun jumlah sisinya minimal 3, sedangkan maksimalnya mencapai 1024. Ada juga poligon. Lalu, poligon tadi poligon. Oh maaf, yang tadi saya jelaskan itu poligon ya. Lanjut lagi ke rectangle. Rectangle itu perintah untuk membuat kotak dengan cara menentukan titik diagonal. Ya, seperti di sini ada rectangle. Di sini rectangle, di sini poligon yang tadi. Kalau diklik di sini rectangle seperti ini contohnya ya. Nah, lalu ada circle, fungsinya sama seperti rectangle, tapi dia membuat ini lingkaran atau objek bulat yang tertutup. Lalu ada donut untuk perintah membuat lingkaran dengan ketebalan tertentu. Dan selanjutnya ada SP-line yang membuat kurva SP-line dengan mengikuti beberapa titik kontrol yang dimasukkan sesuai dengan besar toleransinya. Ellipse yang ke-12 adalah perintah untuk membuat elips, yaitu suatu kurva yang melengkung memiliki dua sumbu, yaitu sumbu mayor dan sumbu minor. Yang terakhir adalah point. Point ini perintah untuk membuat sebuah titik. Adapun defaultnya bentuk titik adalah nokta. Lalu berlanjut ke perintah edit gambar. Perintah edit gambar bisa ditemukan di sini ya, anak-anak. Atau disebut modify. Dalam proses membuat gambar, pasti sering dijumpai kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Untuk itulah fungsi modify diadakan di AutoCAD pada toolbar ini. Sini juga ada 9 poin untuk modify toolbar ya, itu ada erase, copy, mirror, trim, offset, array, move, rotate, dan scale. Dari ke-9 ini digunakan untuk bila ada kesalahan pada ini atau bisa digunakan untuk dalam menggambar denah atau apapun pada AutoCAD. Bisa dilihat erase sudah jelas ya untuk menghapus objek yang telah dibuat, atau copy yang memperbanyak objek, juga mirror perintah untuk membuat objek yang sama dengan objek yang dipilih tapi dengan posisi yang terbalik arah atau disebut mirrored. Ada juga trim, perintah untuk memotong objek dengan menggunakan objek pembatas. Lalu ada offset, perintah untuk menyalin objek secara paralel. Yang keenam ada array, perintah untuk menyalin atau memperbanyak secara massal dengan pola atau susunan yang teratur.
Lalu ada move untuk memindahkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan juga rotate, atau perintah untuk memutar satu atau sekumpulan objek dengan cara menentukan titik acuan sebagai titik putar. Dan sudutnya putarnya dapat ditentukan dengan memasukkan angka pada keyboardnya. Lalu terakhir scale, perintah untuk menambah ukuran satu atau sekumpulan objek secara berurutan dengan cara menentukan faktor lain. Ya, untuk pengenalan yang pertama ini mungkin cukup sampai di pada modify dulu ya. Ada yang masih bingung dengan penjelasan saya tadi? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sudah paham. Paham ya? Coba saya pingin kalian nanti untuk pertemuan selanjutnya untuk memahami yang sudah saya jelaskan agar pada selanjutnya bisa langsung praktek pada aplikasi AutoCAD ini ya. Supaya ada progres dari pertemuan pertama ini tentang AutoCAD. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung tanyakan langsung pada saya. Kalau kesulitan pada saat mencoba atau apa, ya. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serikatnya.